Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Bayu Dika Channel. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi terkait dengan cara melakukan sinkronisasi dari PMM ke e-kinerja BKN. Nah, sebelum melakukan aktivitas sinkronisasi tersebut, Bapak Ibu harus memperhatikan langkah-langkah berikut ini ya. Nah, di sini yang perlu Bapak Ibu perhatikan, yang pertama kali adalah lihat di pengelolaan kinerjanya untuk Bapak Ibu. Silakan klik yang sudut sebelah kiri ini, yang guru, lalu klik yang sebagai pegawai. Selanjutnya Bapak Ibu perhatikan dua hal ini ya. Jika Bapak Ibu sudah mendapatkan ini, predikat kinerja tahunan dan Bapak Ibu cek ini sudah ada, maka Bapak Ibu bisa selanjutnya ke e-kinerja BKN untuk melakukan sinkron. Nah, di sini itu Bapak Ibu relatif ya perihal penilaian predikat kinerjanya ya, baik dan sangat baik itu ya tergantung dari Bapak Ibu. Cuman yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai nanti Bapak Ibu mendapatkan predikat kinerja sangat baik selama 2 tahun berturut-turut. Nah, itu biasanya akan mendapatkan promosi jabatan ya untuk kenaikan pangkat ya kalau 2 tahun berturut-turut ya. Jadi perhatikan jangan sampai Bapak Ibu mendapatkannya selama 2 tahun berturut-turut. 1 tahun diselangkan lagi nanti diselang-seling maksud saya per 2 tahun, per 3 tahun nanti diselang-seling lagi. Tapi itu relatif bagaimana pimpinannya Bapak Ibu memberikan penilaian. Nah, jika Bapak Ibu di sini tadi sudah mendapatkan predikat Juli Desembernya sudah, tahunannya sudah, selanjutnya Bapak Ibu masuk ke e-kinerja BKN. Di sini perlu Bapak Ibu lakukan yang pertama adalah terkait dengan SKP-nya ya, perhatikan dengan detail SKP-nya. Nah, di sini ini kalau Bapak Ibu perhatikan ini nanti akan bertambah jika Bapak Ibu melakukan sinkronisasi di awal. Nah, di sini Bapak Ibu klik dulu yang ini, Sinkro PMM. Bapak Ibu klik. Nah, di sini ada beberapa menu pilihan, sinkro data SKP PMM, sinkro data SKP dengan rotasi PMM, sinkro data SKP PLT PMM. Kalau yang di atas ini, sinkro data SKP dengan rotasi PMM itu jika Bapak Ibu telah terkena mutasi ya atau pindah instansi jabatan gitu ya. Selanjutnya kalau sinkro data SKP PLT PMM ini jika Bapak Ibu itu telah diangkat menjadi PLT kepala sekolah gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu masih di sekolah yang lama, statusnya masih yang lama, cukup yang ini aja, sinkro data SKP PMM, Bapak Ibu klik. Nah, di sini ada SKP-nya sudah berhasil ya. Seharusnya ini ada yang masuk karena kemarin sudah saya sinkron, jadi tidak ada lagi RHK atau indikator baru yang masuk ya. Silakan ngecek detail SKP-nya gitu, detail SKP-nya. Tapi jika Bapak Ibu nanti ada yang terbaru gitu ya. Nanti di sini bisa Bapak Ibu lihat gitu ya. Apakah masuk yang kemarin terkait dengan tugas tambahannya gitu ya. Kalau saya kan tugas tambahannya ini meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembina ekskul di semester 1 dan semester 2. Ini udah saya sinkronkan kemarin dan ini masuk gitu ya. Nah, ini detail SKP-nya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah masuk seperti ini artinya itu sinkronnya benar. Kalau tugas tambahannya yang masuk hanya 1 berarti masih ada terkendala. Nah, nanti silakan saja sampaikan di kolom komentar, nanti kita akan coba cari solusinya bersama gitu Bapak Ibu ya. Selanjutnya silakan Bapak Ibu kembali lagi ke SKP. Di sini Bapak Ibu klik penilaian. Nah, di sini Bapak Ibu kan bisa scroll ke bawah nih, mungkin sama seperti saya ya, di Novembernya ada tapi Desembernya nggak ada, langsung ke final ya. Coba langkah pertama silakan Bapak Ibu klik sinkro penilaian PMM ini. Gitu ya. Lalu klik sinkro penilaian periodik PMM dulu. Nah, di sini kan ada nih. Nah, ini Bapak Ibu klik sinkron. Nah, ini kan ada yang masuk nih bulan Desember sesuai baik, klik OK. Nah, coba scroll ke bawah apakah sudah masuk Desembernya. Nah, di sini Desembernya udah masuk Bapak Ibu ya. Desembernya masuk otomatis ya. Jadi tidak usah diklik manual. Jadi Bapak Ibu cukup klik sinkron saja gitu ya. Klik sinkro ini ya. Itu tadi kan yang sinkro penilaian periodik. Selanjutnya yang penilaian final kan perlu Bapak Ibu pastikan juga. Nah, ini juga Bapak Ibu perlu pastikan juga. Klik juga sinkro penilaian PMM. Lalu selanjutnya klik yang sinkro data penilaian final PMM. Nih Bapak Ibu klik. Nah, ini sudah sesuai semua ya, hasil akhirnya baik. Lah, selanjutnya Bapak Ibu klik OK. Nah, ini hanya untuk memastikan. Nah, jika sudah masuk semua seperti ini, ada Desembernya mulai dari Januari ya Bapak Ibu ya, mulai dari Januari sampai dengan Desember.
Ini Desember, lalu ada periode finalnya Januari sampai Desember. Ini artinya semua prosesnya sudah berjalan dengan benar, sinkro datanya. Nah, langkah selanjutnya, apakah Bapak Ibu bisa klik cetak form penilaian atau klik cetak dokumen evaluasi kinerja? Ini belum ya. Jadi kalau Bapak Ibu klik cetak form penilaian ini, nanti Bapak Ibu ini klik OK aja begini, nanti ini akan keluar tampilan seperti ini. Nah, ini kalau Bapak Ibu klik cetak, ini ada, tapi nyatanya ini tidak akan sah gitu ya. SKP seperti ini tidak sah. Kenapa tidak sah? Pertama, belum ditetapkannya capaian kinerja organisasi gitu ya, dan pola distribusinya gitu ya. Jadi yang SKP yang sah itu adalah SKP yang sudah ada capaian kinerja organisasi dan nanti di bawah sini ada kurva pola distribusinya gitu ya. Jadi akan saya tunjukkan dulu kepada Bapak Ibu di SKP saya di tahun 2023 ini ya, bagaimana sih bentuknya yang benar itu SKP-nya yang sah gitu ya. Nah, di sini kan ini SKP saya 2023. Jadi Bapak Ibu kalau ingin lihat perbedaannya, nah ini yang 2023 ya. Jadi nah, kalau SKP yang sah itu yang begini Bapak Ibu ya, ada capaian organisasinya, ada pola distribusi atau kurvanya gitu ya. Nah, ini adalah yang sah. Jadi kalau Bapak Ibu belum ada seperti ini, yang 2024-nya sama seperti saya belum, itu jangan dulu dicetak SKP-nya ya. Kenapa? Karena SKP yang seperti ini adalah SKP yang tidak sah atau tidak legal, ataupun nanti kalau untuk kebutuhan naik pangkat, ini tidak akan lolos administrasi ya, karena belum ditetapkannya capaian organisasi di kinerja BKN-nya dan pola distribusi atau kurvanya tadi seperti ini juga belum ada gitu ya. Bagaimana Pak dan kapan ini akan diberikan di SKP 2024? Nah, itu tergantung daripada admin di kinerja BKN-nya. Selaku itu dia biasanya adminnya ada di BKD, BKPP ataupun BKP SDM tempat Bapak Ibu bertugas ya gitu ya. Nah, kalau di tempat saya sendiri informasinya ini nanti akan difinalisasi untuk capaian kinerjanya, capaian kinerja organisasinya ini paling lama itu adalah bulan 1 Februari. Nanti ketika ini sudah ada, Bapak Ibu bisa langsung cetak gitu ya. Kalau udah keluar ininya langsung cetak gitu ya. Tapi sebelum dicetak, Bapak Ibu klik dulu ini kirim ke CISN. Nah, jadi selama ini belum ada, capaian organisasi belum ada, jangan dulu klik kirim ke CISN. Kenapa? Nanti yang terbaca, memang dia terbaca masuk SKP-nya, tapi SKP yang masuk itu SKP yang belum sah gitu ya, belum valid gitu statusnya ya, masih yang seperti ini modelnya gitu ya. Jadi tidak usah buru-buru karena waktunya juga masih panjang. Seperti di sini kan ini batasnya 31 Januari. Nah, nanti sebelum 31 Januari atau sesudah 31 Januari nanti akan dibuatkan capaian kinerja organisasi oleh admin di BKPP, BKD atau BKP SDM tempat Bapak Ibu bertugas gitu ya. Kalau di sininya sudah keluar nanti, nah untuk capaian organisasi selanjutnya baru Bapak Ibu bisa klik ini kirim ke CISN. Kalau sudah klik kirim ke CISN, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya Bapak Ibu bisa membuat angka kredit. Nah, tapi untuk bagian ini akan saya beritahu pada pertemuan selanjutnya ketika capaian kinerja organisasi saya di kinerja BKN ini sudah selesai gitu ya Bapak Ibu, sudah tampil ya. Jadi untuk pertemuan kali ini mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan Bapak Ibu. Misalnya ada pertanyaan, kendala apapun silakan sampaikan di kolom komentar. Saya sampaikan kembali juga, jangan lupa kepada Bapak Ibu untuk di-share video ini agar dapat membantu rekan kita yang lainnya, dan jangan lupa di-like dan di subscribe agar membantu channel saya dapat terus berkembang. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayu Andika Channel mohon pamit.